Oke, balik lagi di channel Krisna Adityo, teman-teman. Nah, di video kali ini Mas Kris mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan, Mas, bisa nggak kalau kita belajar otodidak, kemudian ke depannya kita jadikan sebagai profesi? Dalam hal ini adalah main piano ya, teman-teman. Jadi banyak yang nanya seperti itu, Mas, bisa nggak kalau profesi sebagai pemain piano, kita belajarnya otodidak? Nah, pertanyaan ini bisa men-trigger Mas Kris untuk membuat video ini. Semoga teman-teman nanti bisa tercerahkan karena video ini bisa dijadikan sebagai spoiler dan pedoman untuk teman-teman semua apabila teman-teman dalam proses belajar untuk menjadikan piano ini sebagai profesi teman-teman semua. Yuk simak terus dari awal sampai habis karena video ini sangat menarik. Terima kasih yang udah datang ke channel ini, terima kasih udah stay di channel ini dan udah klik video ini. Yang baru datang silahkan subscribe dan juga klik tombol loncengnya ya teman-teman, supaya teman-teman mendapatkan updatean terbaru dari channel ini seputar tentang edukasi piano, seputar tentang kegiatan bermusik lainnya ya. Buat teman-teman yang mau request seputar tentang materi, baik materi edukasi piano ataupun materi konten-konten yang berhubungan dengan channel ini, silahkan tulis komentar di kolom komentar di video apapun ataupun di direct message Instagram @krishna_adityo karena Mas Kris hanya menggunakan Instagram sebagai sosial media Mas Kris. Facebooknya ada tapi Mas Kris jarang buka. Kemudian buat teman-teman yang mau mengikuti program kursus musik online ataupun offline yang inklusif, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi di bagian musik buddies. Nah, tadi kan teman-teman menanyakan seputar tentang apakah ini bisa dijadikan sebagai profesi kalau kita belajarnya otodidak. Pertanyaannya seperti itu. Tapi ternyata pertanyaan ini bisa melebar kemana-mana ya teman-teman, sehingga teman-teman nantinya bisa mengambil langkah dengan baik. Profesi adalah satu hal yang melekat pada diri kita, di mana kita siap untuk bekerja dan menerima hasil kerja. Artinya bekerja secara profesional, intinya seperti itu ya. Nah, apakah bermain piano ini bisa menghasilkan apapun? Nah, Mas Kris kasih tahu dulu ke teman-teman semua, tapi jangan kaget kalau Mas Kris bilang seperti ini. Bermain piano itu sama sekali tidak bisa menghasilkan apa-apa. Satu peser pun tidak pernah menghasilkan apapun, teman-teman. Ya, Mas Kris buktiin sekarang. Mas Kris akan main piano. Mana? Nggak ada apa-apa, tidak mendapatkan apapun. Tapi ketika teman-teman menonton video ini dan video ini bisa menghasilkan sesuatu, maka dengan main piano bisa menghasilkan sesuatu. Artinya, kita tidak bisa hanya sekedar bermain terus mendapatkan apa-apa. Kita harus mengerti bagaimana cara mengaplikasikannya di bidang-bidang yang Mas Kris nanti akan sebutkan untuk teman-teman semua, sehingga teman-teman memiliki pandangan ke depan. Intinya seperti itu. Nah, ada beberapa pekerjaan yang sering Mas Kris lakukan selama ini yang menghasilkan bagi Mas Kris ya. Tapi sebelumnya biar teman-teman tahu, Mas Kris ini adalah seorang pemain piano yang memiliki kekurangan mata, di mana mata kiri ini sama sekali tidak bisa melihat dan mata kanan ini bisa melihat hanya sedikit aja ya teman-teman, sehingga Mas Kris tidak bisa melihat tuts ini dengan begitu detail. Melihat tombol-tombol yang ada di depan piano yang Mas Kris gunakan ini sama sekali tidak melihat, apalagi layarnya, apalagi kameranya, apalagi teman-teman yang misalnya Mas bisa nggak yang ngasih tulisan kecil-kecil gitu, chat-chat seperti itu. Nah, Mas Kris agak sulit untuk membaca, itulah kenapa Mas Kris menggunakan aplikasi supaya handphonenya Mas Kris bisa membesar tulisannya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, artinya Mas Kris bisa Mas Kris ada kemungkinan minder untuk belajar musik atau belajar piano gitu. Dikarenakan belajar piano harus membaca partitur, dikarenakan belajar piano itu harus bisa melihat sana sini, intinya seperti itu ya. Tapi ternyata banyak yang menyemangati Mas Kris sehingga Mas Kris tidak berhenti untuk belajar piano. Dikarenakan ada seseorang yang menjelaskan ke Mas Kris, musik itu luas. Beliau adalah seorang maestro, sekarang sudah almarhum ya. Namanya Jaduk ya, Om Jaduk. Jadi Om Jaduk ini ngomong sama Mas Kris gini, musik itu luas, jadi mau belajar dari segi manapun itu ndak ada masalah. Artinya
Mau bagaimanapun kelemahannya, entah kekurangan mata ataupun kelemahan apa ya yang kira-kira menghambat kita untuk bermain piano, kalau kita menemukan metode yang pas untuk belajar dan kita bisa belajar secara dalam, bisa deep banget belajarnya, menguasai genre yang kita sukai ya teman-teman, yang memungkinkan bisa kita untuk belajar, maka belajarlah di situ, jangan minder, jalanin aja terus. Dan akhirnya ya puji Tuhan bisa meraih itu ya teman-teman, walaupun belum sepopuler-populer gitu ya. Nah, ada beberapa pekerjaan yang memang Mas Kris sering lakukan di sini sebagai seorang pemain piano. Nah, satu adalah sebagai piano performer ya teman-teman. Kemudian yang kedua sebagai edukator, piano edukator ataupun mentor gitu ya. Yang ketiga sebagai musik ilustrator. Kemudian yang ketiga bisa sebagai piano reviewer. Yang keempat, kemudian yang kelima bisa sebagai content creator, dan yang keenam juga sebagai melody creator gitu ya. Nah, dari keenam hal ini yang sering Mas Kris dapat pekerjaan ini nih teman-teman, enam-enamnya ini. Ya rata-rata paling banyak ya yang edukasi ya teman-teman, sama yang musik ilustrator. Jadi apakah kita hanya cukup untuk belajar main piano? Ternyata enggak. Setelah kita menguasai piano, nanti Mas Kris akan jelaskan sampai di mana kita harus menguasainya. Nah, ternyata kita coba lihat satu. Yang pertama adalah piano performer, teman-teman. Nah, piano performer ini tidak hanya sekedar kita bisa bermain piano kemudian kita show ke sana. Bagi Mas Kris harus mengonsep semuanya, karena Mas Kris tidak bisa melihat partitur, maka Mas Kris harus mengonsep, menghafal semua pergerakan jari sehingga sesuai dengan planning, membuat benang merah supaya atmosfernya bisa dibuat seperti ini dan penonton bisa tepuk tangan. Nah, mengkonsep hal yang seperti itu tidak mudah. Kemudian bagaimana caranya untuk naik ke atas panggung secara tematik? Kita melihat temanya seperti apa? Acaranya yang mengundang Mas Kris. Oh, ternyata temanya elegan gitu. Maka kita harus menaiki panggung itu dengan cara elegan. Kemudian bagaimana caranya supaya kita di panggung itu terlihat ekspresinya, bisa terlihat menjiwai lagunya, teman-teman. Dan bagaimana ngakalin supaya tidak kepleset di atas panggung? Apakah harus dituntun? Apakah tidak? Nah, gitu. Padahal kadang Mas Kris kalau jalan di luar-luar tuh suka dituntun kalau ada tangga gitu-gitu kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebagai edukator, musik edukator ataupun mentor. Nah, bagaimana cara mengimprovisasi piano versinya Mas Kris? Nah, Mas Kris mencoba membuktikan dengan permainannya bagaimana bisa seperti itu, dan Mas Kris coba mengatur bagaimana cara mengajarnya, bagaimana cara mengaplikasikannya, dan mengatur bahasanya sehingga orang yang mendengarkan itu bisa mudah untuk mendengar dan bisa mudah juga untuk menerima materi yang diberikan. Ketika ada murid yang menanyakan, bisa nggak seperti ini, ataupun tolong dong saya dibantu atau dibimbing untuk begini. Oke, mau nggak mau sebagai seorang pendidik ya kita harus mengerti bagaimana metode yang pas untuk dia sehingga dia bisa goals dengan keluh kesahnya dia gitu. Dan juga kita harus mengerti siapa yang kita ajak bicara ini. Anak kecil ataupun masih remaja. Nah, kita harus masuk ke dunianya. Kita harus ngerti bagaimana budayanya dia. Kita harus mengerti kesibukannya dia. Kita juga harus mengerti list lagunya dia. Ketika kita berhubungan dengan orang yang jauh lebih dewasa, kita harus mengerti bagaimana cara kita berbicara, bagaimana kita mentreatment, menservis dia dengan baik tanpa perlu kita kita menyinggung ataupun seperti apa. Nah, itu yang kita harus pelajari juga selain kita bisa bermain piano. Oke, kemudian musik ilustrator. Ya, musik ilustrator bagi seorang seperti Mas Kris ini, Mas Kris biasanya diminta untuk membuat kerangka musik yang diberikan sebuah visualisasi. Oh, adegannya seperti ini. Tolong dong Mas Kris buatkan dentingan pianonya seperti ini, nuansanya begini. Oke, ada dari perusahaan misalnya game gitu. Nah, gamenya ini seperti apa? Oh, gamenya ini ternyata game yang memang dia separuhnya fun, dia gamenya adventure seperti itu. Kita lihat dia model gamenya
Middle Eastern lah, atau Middle Age, atau medieval, misalnya seperti itu. Nah, kita lihat dia punya tema, kita bisa mengerti bagaimana cara kita untuk mengeluarkan nuansa yang sama ataupun identik dengan tema itu, sehingga musik yang dilantunkan itu bisa sesuai seperti itu ya. Nah, itu sulit karena kita harus mencari banyak sekali referensi yang mendukung untuk pekerjaan ini gitu ya teman-teman, dan Mas Kris sudah melakukan ini dari cukup lama gitu ya, walaupun tidak lama-lama banget ya sekitar 6-7 tahunan. Kemudian reviewer piano. Nah, ini hal yang baru bagi Mas Kris, teman-teman. Mungkin Mas Kris masih dalam kondisi belajar untuk saat ini, tapi bagi Mas Kris mereview sebuah piano itu tidak hanya sekedar bisa main piano, tapi wajib bisa main piano. Bagaimana kalau nggak bisa main ya kita nggak bisa review kan? Tapi kita harus bisa ngerti product knowledge yang ada di dalamnya, fiturnya seperti apa, bahan yang dibuat bagaimana, kan seperti itu. Brandnya, kelemahan dan kelebihan, dan bagaimana cara melakukan public speaking yang kira-kira pas tanpa perlu mengurangi ataupun mendiskreditkan brand lain. Intinya seperti itu. Oke, kemudian dari melody maker atau melody creator gitu ya. Nah, ada lirik-lirik yang biasanya Mas Kris buat untuk sebuah lagu. Mas Kris akan tanya, lagunya ini akan mengarah kemana? Pengen nuansanya yang seperti apa? Nuansa-nuansa yang pop-pop pada umumnya, ataupun nuansa-nuansa yang agak sedikit indie gitu. Nah, tergantung dari dia yang mau yang seperti apa. Oke, Mas Kris akan membuatkan bentuk melodinya. Karena Mas Kris tidak bisa menulis partitur, membaca partitur, maka Mas Kris meng-hire satu orang yang dia memang bisa untuk menulis partitur. Nah, seperti itu. Melodinya seperti ini, tolong tulisin. Nah, gitu ya, kayak Eyang Titi Puspa. Nah, kayak gitu. Kemudian sebagai konten kreator. Nah, konten kreator ini Mas Kris menjalani YouTube ini walaupun nggak rame-rame banget, hanya sekedar sharing-sharing aja. Mas Kris menjalani ini selama 3 tahun sudah. Dan di sini Mas Kris memiliki kelemahan, yaitu menyajikan sajian-sajian yang menghibur, yang lucu. Karena Mas Kris tidak bisa melakukan hal itu, maka Mas Kris mengarah ke arah yang edukasi. Mungkin nanti akan jauh lebih bisa belajar membuat konten-konten yang lebih asik gitu ya. Nah, dari keenam hal ini, maka Mas Kris bisa mengambil kesimpulan bahwa bermain piano ini kita harus cerdas-cerdas mencari peluang ke depannya supaya kita bisa menghasilkan dari sini. Oke. Pertanyaannya adalah, bisa nggak dikuasai dengan otodidak? Nah, kita simak segmen berikut ini. Kita langsung masuk aja ya ke pertanyaannya, apakah bisa dipelajari secara otodidak semua hal itu? Mungkin bagi teman-teman semua belajar otodidak itu mudah, tapi bagi Mas Kris belajar otodidak itu sulit. Karena apa? Kita berkecimpung dengan waktu yang kita atur sendiri, kita berkecimpung dengan emosi yang kita atur sendiri, kita berkecimpung dengan manajer diri kita sendiri, kesehatan kita sendiri, kemudian waktu juga dan yang lain-lainnya. Nah, untuk mempelajari, memang sekarang banyak sekali media yang sudah hadir di Indonesia terutama ya, baik dari luar maupun dari Indonesia sendiri. Materi kita bisa serap semua, baik berbayar ataupun gratis gitu ya. Nah, belajar otodidak artinya kita mempelajarinya secara mandiri, di mana kita memiliki barometer itu diri kita sendiri. Nah, ini ada plus minusnya teman-teman. Plusnya apa? Plusnya itu kita bisa lebih fleksibel untuk mengatur waktu kita belajar. Ingat, ini adalah untuk menuju ke profesi, untuk menjadi seorang yang berprofesi seperti itu, maka kita harus betul-betul menempa diri. Berbeda dengan hobi ya. Kalau hobi itu lain, tapi kalau profesi ini lain lagi teman-teman. Seperti teman-teman berinvestasi pada diri sendiri, dan itulah modal teman-teman untuk menghasilkan itu ya. Nah, kita harus menyerap ilmu banyak karena sudah banyak waktu yang kita atur, kita sudah ngerti bagaimana caranya kita mencari materi. Nah, kelebihannya adalah itu. Kelemahannya seperti ini teman-teman. Terkadang kita ngebreak waktunya itu sendiri. Oke, kita udah menentukan waktunya ini, tapi ternyata kita ngebreak nih waktunya. Jadinya ya kurang konsisten. Intinya seperti itu. Nilai plus berikutnya adalah kita bisa meraih materi bebas banyak dari manapun yang mampu kita serap.
Itu plusnya ya. Minusnya adalah saking banyaknya materi yang kita serap sehingga kita bingung sampai di mana titik kita sekarang dan bagaimana cara kita memfokuskan sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan sekarang dari segi materi tersebut ya. Nah, plusnya lagi apa? Belajar otodidak. Plusnya lagi belajar otodidak, dana yang dikeluarkan jauh lebih sedikit sehingga kita bisa mengatur seperti itu. Nah, minusnya belajar otodidak ya, ilmu yang sebenarnya kita bisa raih banyak dengan berbayar, ya kita bisa, ya ada ilmu-ilmu yang nggak di-spill gitu, yang nggak di-share gitu ya. Nah, kita nggak dapat, teman-teman. Tapi yang paling penting adalah di sini, nih yang terakhir ini yang Mas Kris mau ngomong ke teman-teman semua. Terkadang kita merasa sudah bisa dengan apa yang kita lakukan selama ini. Kita belajar, oke, kita menerapkannya sudah bisa. Kita belajar, kita sudah bisa. Kita belajar, kita sudah bisa. Mungkin bagi teman-teman yang sudah profesional bermain, belajar sendiri adalah hal yang mudah. Sehingga dia sudah mudah untuk menangkap dan mempraktekkan itu. Tapi bagi orang yang baru belajar, yang memang belum menjadi sebuah profesi, maka dia akan kesulitan untuk itu. Nah, dan jika dia berpikir untuk bahwa oh saya sudah bisa nih, saya sudah ngerti, saya sudah paham, sehingga orang lain ketika melihat, ketika dia mendengar ternyata komentar dari orang tersebut kok masih seperti ini, kok masih kurang bagus, kurang halus seperti ini dan yang lain-lain. Nah, artinya ada dua goals yang berbeda yang sebenarnya yang kita harapkan, yang dalam pikiran kita, oh ini sudah benar, dari orang lain ternyata belum betul, gitu ya. Nah, ini yang perlu teman-teman cermati dan teman-teman hafalkan apa kata Mas Kris ini ya. Nah, bagaimana cara kita, mahir atau tidaknya kita, pengakuan itu datang dari orang lain ya teman-teman. Kita tidak berhak untuk mengakui diri kita sendiri bahwa kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi pengakuan itu datang dari orang lain ketika orang lain itu berbicara bahwa kamu mainnya bagus, kamu mainnya enak. Ya, itulah goals yang teman-teman cari. Apakah hanya sekedar orang penikmat biasa yang merasa bisa menilai, oh kamu nilainya bagus? Ya, bisa saja seperti itu. Tapi semakin tinggi dia punya kemampuan bermusiknya, maka seperti contoh adalah pengamat musik. Berilah karyamu ke pengamat musik dan mintalah komentar bagi si pengamat musik itu. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Kalau si pengamat musik ini dia berkata mainnya sudah asik, sudah oke, ya berarti teman-teman sudah goals di situ. Kesimpulannya apa untuk statement ini? Kesimpulannya belajar piano itu memang dia bisa terus-terus ya, walaupun kita sudah mahir kita tetap akan terus belajar. Tapi titik awal di mana teman-teman untuk memulai profesi adalah ketika teman-teman mendapatkan pengakuan. Paham ya sampai sini? Ketika teman-teman mendapatkan pengakuan bagus, asik, berarti mulailah teman-teman untuk memberanikan diri berprofesi. Nah, tapi seperti ini ya teman-teman, bagi Mas Kris, untuk ini opininya Mas Kris ya, bagi Mas Kris, untuk teman-teman yang baru belajar ataupun yang mengarah ke arah profesi, alangkah baiknya teman-teman belajar otodidak itu tidak cukup. Ya, sama sekali tidak cukup. Karena apa? Barusan Mas Kris bilang kita membutuhkan pengakuan. Artinya kita harus belajar dari orang lain. Kita harus belajar dari orang lain, teman-teman. Dulu Mas Kris zaman ngeband itu selalu dinilai. Jadi gini, ada satu PH yang nge-hire bandnya Mas Kris untuk main di iklannya mereka. Ternyata tidak lolos dikarenakan pemain pianonya terlalu egois. Nah, di situ pemain pianonya adalah Mas Kris. Nah, di situ Mas Kris belajar ternyata katanya nggak boleh begini mainnya. Ternyata nggak boleh begitu. Dia hanya bilang terlalu egois. Dia tidak bilang bagaimana caranya untuk memberikan solusi itu. Susah kan jadinya. Itu masih kecil Mas Kris, masih SMA tuh waktu itu. Nggak ngerti harus gimana kan. Ya udah. Terus dilatih, latihan, masih gagal lagi 3 kali itu PH
berbeda-berbeda, mangi cuman gara-gara Mas Kris gagal total. Akhirnya yang keempat baru berhasil di PH yang pertama itu. Akhirnya kita bisa memberikan, bukan karya ya, bisa memberikan, ya bisa dibilang juga karya sih, memberikan musik gitu ke dia, sambil main, sambil dia ngiklan gitu. Nah, ya itu pengalaman-pengalaman yang cukup banyak, dan juga kompetisi-kompetisi band lokal yang pernah diikuti gitu ya. Ada yang gagal, ada yang menang, ada yang gagal. Nah, kegiatan-kegiatan yang seperti ini yang membuat diri teman-teman semua itu terbangun. Kemudian saran-saran orang lain, oh kamu harusnya begini, kalau misalnya ini harusnya begini. Nah, itu yang membangun semua teman-teman. Kalau tidak ada itu, ya kita tidak akan bisa. Tidak mungkin bisa, impossible ya. Itulah kenapa Mas Kris dulu belajar menggunakan mentor juga. Karena kita harus meraih ilmu dari berbagai macam orang, dan tidak semua orang itu belajar gratis teman-teman, semuanya bayar. Dalam 1 tahun Mas Kris 3 kali ganti mentor. Di tahun berikutnya di 5 bulan pertama Mas Kris menggunakan 2 mentor di minggu yang sama. Jadi hari Selasa di si mentor A, hari Jumat mentor B. Namanya Mas Ari. Salah satu dosen yang sekarang dia mengajar di Solo. Mentor A ini namanya Mas Ari, dan yang Jumat ini juga namanya Pak Ari. Nah sama, namanya Ari. Mas Ari ini seorang pemain flute, teman-teman. Gimana coba? Kok bisa kepikiran kita mau belajar sama pemain flute? Oh ya, pemain flute yang bisa main piano. Main pianonya bagus, jazzy-nya asik. Mas Kris pengen belajar sama dia. Tapi kan banyak pemain piano lain yang jazz-nya bagus. Tapi Mas Kris dekat dengan dia, dan dia ngerti tarifnya sekian. Kemudian Mas Kris coba kursus di situ. Ada nilai plus di mana dia seorang pemain flute, yaitu kita bisa ikut mengiringi flute-nya dia. Jadi gini loh cara mengiringi, oh gini caranya main yang asik gitu. Dia mengajarkannya kompleks gitu ya. Dan juga Pak Ari yang sekarang beliau sudah berpindah di Jawa Timur gitu ya. Beliau mengajarkan seputar tentang teknik-teknik pop yang kamu harus cari ya, tanpa kamu perlu lihat partitur, bagaimana cara penerapan teknik-teknik tersebut. Nah, beliau yang mengajarkan ke Mas Kris. Nah, artinya kita perlu mentor untuk menambah levelnya kita. Kalau di game istilahnya nge-GB-in. Tuh kayak gitu ya, di-GB-in. Udah bisa, udah ngerti, apakah berhenti? Berhenti dulu boleh, baru kemudian otodidak. Terus cari mentor lagi. Oke, udah dapat pengakuan beberapa, udah bagus, udah oke. Yuk kita coba mencari profesi. Nah, mulai dari mengajarnya gratis dulu, bisa nggak impact-nya kayak gimana. Jadi learning by doing, seperti itu. Nah, itu yang pengen Mas Kris kasih ke teman-teman semua. Kesimpulannya teman-teman cari sendiri. Sekarang, intinya bahasannya seperti ini. Jika teman-teman pengen mau nambah lagi ilmunya, ya belajar jauh lebih giat. Kalau bisa cari mentor, karena mentor itu bisa mengerti teman-teman, oh stepnya di sini, maka dia akan memberikan materinya di situ. Berikutnya, step by step di situ. Tugas kita hanya nurut dan ikut praktek aja dia. Maka dengan humble-nya kita, dengan nurutnya kita bisa ngerti, oh kemampuannya kita seperti ini. Terkadang guru itu memberikan lesson yang begitu-begitu aja. Kenapa begitu-begitu aja? Karena kemampuan teman-teman baru sampai di situ aja. Di situ aja masih salah-salah. Makanya dia memberikan materi yang segitu. Nah, kalau bosan berarti imannya nggak kuat. Gitu ya? Yuk kita sampai di sini dulu aja. Ketemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.